22 kali. Gyökeres El rambut. Tendangannya itu jentar. Yang tak herankan dari kebanyakan fans MU itu kayak gini. Debat sama fans Arsenal itu nggak seru sih. Oh iya, kemarin. Baperan, Cus. Fans Arsenal baperan sih. Selamat datang di podcast Hiperbola bersama kami Ultras Karbi. Main apa kita hari ini? Oke, kita akan mereview match pertama dari tim-tim besar Musim ini ya? musim ini. Oke, match pertama musim ini. Chelsea dulu, Chelsea Bang lawan Crystal Palace nih. Harusnya kalah tuh kemarin. Karena tendangan bebas dianulir ya? Iya. Tendangan bebasnya dianulir. Ngopo tuh? Jane ngopo tuh? Kemarin itu di menit awal, sing tak lihat tuh kerasa kaku banget permainannya tuh. Cuman Gini gitu. ya. Passingnya kaku, terus mainnya tuh cuman melebar, oper ke winger, oper ke back, oper ke winger, ke back lagi itu. Oh, berarti enggak aku ya emang dia memanfaatkan memaksimalkan estafet. oh, pemain baru. Mustafa kan di babak kedua baru masuk. Nek menurutku karena mungkin nggak pernah latihan kali ya. Jadi kayak kaku musim pertama. Tapi kan Sebelumnya kan udah bagus toh performanya. Oh ya di klub. Mungkin karena emang pressingnya, pertahanan parking busnya Crystal Palace tuh. Oke. aku iki sih emang mbuh ya. Menurutku iki koyo siji bener aku. Sing kedua mereka iki koyo kurang maksimal. Entah ijik merasa euforianya kemarin. Ini Jadi juara. mungkin, juara atau mungkin koyo yo maaf ki gampang ge. Padahal pun ora gampang-gampang banget. Crystal Palace lho juara Community Shield, FA Cup. Ya dia ngalahin Liverpool ya. Crystal Crystal Palace ya. Nah menurutku karena memang Chelsea elek wae sih. Diam kamu juga kalah kamu. Diam kamu. MU ya. Kalau MU Bentar, belum selesai. Oh, belum selesai. Oke. Kemarin banyak peluang. Dan peluang terakhir tuh Andre Santos. Tendangannya itu jentar. Jackson Loro gitu. Kayak tendangan back, Cuk. Jackson Loro gitu anjing. Andre Santos tuh apa? Striker. Dia tuh midfielder. Oh, midfielder. Iya. Terus banyak pemain tengah kayak Enzo Palmer tuh AFK banyak. Jadi Palmer ini kita rasa maksimal biasa nih emang. Skip kondonya berarti. MU harusnya menang kemarin, Cuk. Set. Harusnya menang, Cuk. Arsenal tuh kemarin tuh setelah buat gol pertama yang harusnya pelanggaran, Ya. tangannya Bayindir digocek. Ya, boleh. Terserah lah. Digocek ini. Ya. Anjir. Tapi kalau harusnya menang, at least bisa buat satu gol dong. Ya, kemarin itu permasalahan utamanya ada di finishing. Nah, dan sebenarnya dari si David Rayanya sendiri Arsenal kipernya oke, Cuk. Ya, Lumayan memang oke, dia kan oke. save beberapa kali gitu kan. Dan lihat aja kalau misalkan kemarin yang protes-protes soal Sesko tak hina gini-gini sampai video TikTok kita di report. Anjir. Gini-gini doang terbukti kan dia itu 0 passing, 0 peluang, 0 shoot tapi benain rambut terus 22 kali. El rambut. Gyökeres El rambut. Selebrasi gini nggak bisa, Cuk. Dia nggak bisa dibandingin sama rekrutannya MU Jir, karena si Mbumo sama Matheus Cunha udah oke. Benjamin Sesko yang masuk sebagai pemain pengganti aja ciptain 2 peluang. Nah, memang permasalahannya di finishing dan apes aja. Patrick Dorgu di awal pertandingan natap tiang, Cuk. Iya, Gitu kan. Itu sebenarnya peluang bagus sih. Nah, sebenarnya ini tuh sebagai ancaman untuk tim-tim yang lain yang meremehkan MU. Karena MU sekarang udah bangkit. Wahai Premier League, nih. Wahai Premier League, cukup ya bercandanya ya. King MU udah mulai siap juara ini. Yang tak herankan dari kebanyakan fans MU itu kayak gini. Udah kalah, tapi masih jumawa itu. Enggak fansnya, enggak pemainnya, enggak pelatihnya. Ini kemarin post interview Ruben Amorim bilang gini kan. Perasaan kami adalah bahwa kami bermain lebih baik. Oke, bermain lebih baik, oke. Tapi memang pada akhirnya kami kalah. Tapi saya sangat bangga dengan usaha mereka di pertandingan ini. Hari ini yang bikin kontroversi. Dia bilang, hari ini kita membuktikan bahwa kami bisa menang lawan tim manapun di Premier League. Enggak,
Lah itu ini kan tadi kalah sama Arsenal. Kenapa bisa menang? Kan kalah. Kalah tetap kalah. Kok bisa-bisanya bilang menang. Itu dia, ini loh bro. Yang penting itu kita kan udah menunjukkan bahwa taringnya MU itu udah tumbuh lagi gitu loh. Jadi di musim ini, cocok. di musim ini kita bisa berbuat banyak. Minimal juara aja. Bentar. Nah, ini kan kemarin kalah 1-0. Bisa-bisanya bilang menang itu dari mana? Menang apa, Cuk? Tahu nggak gini, ada teori yang menarik, cocok logi dari beberapa uploadan sosial media. Terakhir MU juara itu di match pertamanya kalah 1-0. Dan ini kalah 1-0 di match pertama. Berarti musim ini kita juara. Ini dijadikan clipper, tolong ya. Kalau MU sampai menang nanti ini diupload clippernya. Hari tackle transfer sekalian. Ya itu buat teman-teman nih, tak kasih bahan clipper, jangan Timothy Ronaldo terus. Yang dikit-dikit goblok, lu baik. Lihat bola bayi. Goblok. Jangan temenan sama Ultras Karbit karena kita orang goblok, Cuk. Bentar, Cuk. Liverpool gacor, Cuk, bajing seng. Oke. Bajing seng Liverpool gacor 4-2 anjir. Dan City juga. City Tijani Renders anjir. Oh, Debut sampai langsung highlight. langsung one match, one goal, one assist, one man of the match. Anjay. Kok ra gelem ning MU? MU itu apa sih? Tottenham menang sama Burnley, teman-teman, 3-0. Ditinggal Son ternyata masih gacor. Nah, menurutku enggak terlalu gimana-gimana ya, karena memang Burnley sendiri kurang sih mainnya. Fakta menariknya adalah kipernya Burnley ini mendapatkan satu pelanggaran di aturan baru. Jadi aturan barunya FIFA itu tuh kiper itu nggak boleh, sekarang udah nggak boleh pegang bola di atas 8 detik. Jadi kemarin, benar. Tahu. jadi kemarin kipernya Burnley itu melakukan pelanggaran pertama kali untuk aturan barunya. Langsung kartu kuning atau? Kurang tahu ya, kemarin aku nggak nonton Cuk. Ngerang kartu yo. Pelanggaran ya, pelanggaran. Pelanggaran Dapat biasa. corner, dapat corner. Oh, Jadi setiap dia melanggar 8 detik, lebih dari 8 detik langsung otomatis corner gitu. Itu untuk yang aturan baru. Reso apa jenenge? Ulur-ulur waktu. Iya, Bro. ya itu malah fair sih, lebih fair. Dan yang bikin aku bahagia walaupun kemarin sama Arsenal kalah adalah Onana nggak dibawa, Cuk. Onana sih biang ngira ini nggak dibawa sama sekali. Akhirnya Ruben Amorim sadar bahwa Onana itu jelek mainnya, Cir. Jadi selama 1 musim kemarin dia tuh nggak sadar kalau Onana itu mainnya goblok. Pernah cedera aja. Cedera. Kalau misalkan cedera, ya ben cedera. Lah main sepak bola 9 menit cuman blunder turu anjir. Rekake yo ngatur. Dan yang paling bikin aku emosi adalah Onana pernah memberikan statement bahwa dia tidak mau dicadangkan. Anjing berarti. Anjing enggak dia? Anjing mending Hernando Ari, Cuk. Gitu loh. Ya kan kayak jati diri fans MU enggak sih? Apa ini? Selalu jumawa dan percaya diri. Benar kan? Ya berarti Onana itu representatif fans MU di seluruh dunia gitu ya. Yang ngengkel, yang denial ya Onana itu, Bro. Anjing denial. Bajing sing. Yo, prediksi musim match selanjutnya, Cuk. Dan selanjutnya Chelsea itu lawan siapa dik? West Ham ya? West Ham. Itu Kemarin dia menang tuh kalah West Ham itu. Kalah sama Sunderland. Sunderland kan itu promosi kan dari ya mungkin Liga 2. Mungkin prediksiku ya mungkin 2-0 bisa lah. Chelsea. Chelsea. Tumben-tumbenan dia ini. Tumben-tumbenan. Tapi kalau sampai nggak bisa, kita punya squad yang begitu bagus. Kalau sampai nggak bisa, parah sih. kalau misalkan kalah dari West Ham, wis lah mending Iso mungkin nek mainnya gak kaya wingi lho ya. turu, Cuk. Mending turu wae. Tapi nek main sik kaya wingi mungkin wae menang-menang mentok 1-0. Paling apik 0-0. Cuman ya karo kuwi ya nek main sik kaya wingi. Nek mainnya wis iso ngrubah sing kaya wingi kuwi sing pas karo Sarpel mungkin bisa menang. Asalkan pemainnya sadar lho ya. Itu berarti dari Chelsea-nya sendiri itu mainnya udah kurang gitu ya. Udah kurang kemarin. Cuman musim ini kalau kita pakai ilmu padi itu udah nggak bisa. Kita udah punya kedalaman squad yang bagus banget. Sia-sia banget kalau kita kalah terus. Ya buat apa, Bro? Ya bener katamu kemarin. Buat apa kita ilmu padi terus? Kalah ya wes, menang. Ya udah. Musim ini kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Kita nggak punya ambisi buat kejar Premier League ini. Buat apa juga lo kalah terus itu? Terakhir juara apa sih?
Chelsea itu? 2018. 19. 2019. Sing Jorginho. Ngolo Kante ya. Antonio Conte yang makan. Cuman iki cok kelingan. Saat ini Chelsea kurang ngeback. Iya kan kemarin kan sebenarnya mau beli back tapi kayaknya nggak jadi. Terus Tosin kemarin nggak Cedera juga lah. Mes Hilgers wae bro. Mes Hilgers kan ini Siapa baru bro? dirumorkan. Lebih timnas sih parah banget parah Jok. Dia nggak nasionalis. Nggak nonton Dia timnas. nggak nasionalis. Apa itu nasionalis? Apa itu? Tidak saya. Gak nasionalis. Rumornya Mes Hilgers itu mau ke Crystal Palace. Oh. Rumornya dia tuh dari FC20 gitu. Oh iya. Dia main di Maaf, tidak tahu, guys. Maaf, guys. Gitu. Wajib dihujat sih ini dia. Wajib dihujat. Saya tidak nonton Indonesia guys. Maaf. Tapi MU match selanjutnya itu lawan Fulham. Fulham mah easy lah. Harusnya easy ya. Kadang tandang kok. Tandang Tandang. ke kandangnya Fulham. Kemarin kita di kandang cuk kalah sama Arsenal anjing. Bangsat memang. Tapi yo itu tadi harusnya memang pelanggaran sih. Enggak menang Arsenal. Udah lah, kalau kalah aja ya udah. Udah diberhenti aja. Fokus ke next selanjutnya aja. Tapi ini cukup kontroversial lagi ini. Debat sama fans Arsenal itu nggak seru sih. Oh iya kemarin. Baperan, Cuk. Fans Arsenal baperan sih. Masa kita bilang Gyökeres dan Kos Jasin aja ada yang bilang konten bocil sampah. Parah tuh, itu kayak baperan. Kita tuh cuma hewan aja, bro. Aku menyadari kenapa mereka bisa begitu. Kenapa? Karena nggak pernah menang juara trofi. Iya kan? Jadi mental mereka tuh kena mentalnya. Iya, udah kena mentalnya. Kita biasa saja. Ya mungkin ini nanti next step-nya adalah jadi kayak fans. Jadi Asalkan menang sih gue. jadi fans Arsenal itu tahapnya karena nggak pernah juara, dia emosinan. Nanti kalau Masuk misalkan akal. udah nggak pernah juara, kalah terus peringkat 15, udah kayak MU, udah kayak Masuk MU, akal. fansnya gila tuh. Masuk akal. Tapi ini kan musim transfer masih bergulir. Chelsea nginter siapa sih sebenarnya? Xavi Simon dari Leipzig Oh, ini sama ya. Garnacho itu. Xavi Simons itu bukan yang PSG, Bayern Munchen, Leipzig anjir. Oh Leipzig ya. Sama Garnacho. Garnacho cuk, toksik banget jir. Kasih ke Chelsea aja. Nah aku sih itu prioritas. Sudah main kok ya? Sudah latihan kok ya? Ya dia tuh maunya hanya ke Chelsea. Kalau nggak ke Chelsea, dia mau ngabisin kontrak cuk. Kita siap meminang fans. Kita siap meminang pemain MU yang ngeyelan kayak gini tuh. Kita siap. Lah ya, tapi bro, ya siap-siap aja sih. Siap-siap aja. No refund. Udah teman Dennis sih ya, Gensi soalnya Cuk. Siapa? Garnacho. Nah karena dulu kan juga banyak Gen Z. Tenang aja. Iya, si siapa? Estavo itu kan muda tuh. Estavo Gen Z. Masih berapa? 18. Iya, 20 tahun. Nah ini cuman kalau MU itu cuman kurang di lini tengah sama kiper. Ini tengah yang belakang atau depan? Yang buat tandem sama si Bruno. Dia kan belakangnya Bruno kan ada Ugarte sama Casemiro. Maino biasanya atau si Casemiro gitu kan. Nah, dua orang ini Ugarte ini tuh nggak bisa sekreatif misalnya kayak dulu tuh punya ya aku kalau misalkan mau nyamain sama Paul Scholes terlalu jauh ya. Kalau misalkan sama ini aja, Hargreaves. ini si Frankie De Jong gitu misalnya Barca lah itu nggak sekreatif dia, terus nggak sekreatif sama si Pedri kayak gitu-gitu atau si Federico Valverde. Butuh pemain tengah sama kiper udah itu kalau kayak gitu udah siap tsunami trofi. Oke. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe Ultras Carbide guys. Kalau nggak subscribe, kalau kalian nggak subscribe, kita nggak bisa dapat AdSense. Ya, kapan kita ke Old Trafford Jir? Gitu. Subscribe sama nyalakan notifikasi. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, salam interaksi.